Tamparan itu dibalas dengan dorongan yang menghancurkan tulang kakiku. Suamiku menyeretku ke ruang bawah tanah yang gelap, menyuruhku merenungi kesalahan. Di tengah rasa sakit, aku menghubungi ayahku, sang penguasa dunia hitam. Ayah, ratakan mereka semua. Jangan sisakan satu pun. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit turut menangis meratapi nasib yang akan menimpaku. Kilat menyambar sesekali, menerangi jalanan aspal basah di kawasan elit Menteng. Aku duduk di kursi belakang taksi online, memijat pelipisku yang berdenyut nyeri. Perjalanan bisnis ke Bandung selama 3 hari ini benar-benar menguras tenaga. Seharusnya aku pulang besok pagi, tapi rasa rindu pada suamiku membuatku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku ingin memberinya kejutan. Aku tersenyum kecil membayangkan wajah terkejut Mas Edo saat melihatku muncul di pintu kamar malam ini. Aku bahkan sudah membelikan jam tangan yang sudah lama ia incar sebagai oleh-oleh. Sopir taksi membelokkan mobil memasuki gerbang rumah kami yang megah. Rumah pilar putih 2 lantai itu tampak sepi, hanya lampu teras yang menyala remang. "Terima kasih, Pak," ucapku sambil menyerahkan ongkos dan turun dengan hati-hati agar tidak basah kuyup. Aku membuka pintu utama dengan kunci cadanganku. Hening. Tidak ada suara televisi atau musik yang biasa Mas Edo dengarkan. Mungkin dia sudah tidur, pikirku. Aku melangkah pelan menaiki tangga marmer melingkar menuju lantai 2. Namun, langkahku terhenti saat mendengar suara tawa dari arah kamar utama. Tawa itu bukan tawa Mas Edo sendirian. Ada suara perempuan. Tawa yang manja, mendesah, dan sangat familiar. Jantungku berdegup kencang, memukul rongga dada dengan keras. Perasaan tidak enak mulai menjalar dari ulu hati. Dengan tangan gemetar, aku mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya lampu tidur yang hangat merembes keluar dari celah pintu. Aku mendorong pintu itu pelan. Pemandangan di depanku membuat seluruh darah di tubuhku seolah berhenti mengalir. Koper kecil di tanganku terlepas, jatuh berdebum ke lantai. Di atas ranjang pernikahan kami, suamiku, laki-laki yang kucintai sepenuh hati, sedang memeluk perempuan lain. Mereka berdua menoleh kaget mendengar suara koperku terjatuh. Wajah perempuan itu membuatku semakin mual. Itu Clara, sahabatku sendiri. Perempuan yang sering makan malam bersama kami, yang sering kudengarkan curhatnya tentang pria idaman. Ternyata pria idamannya adalah suamiku. Safira? Mas Edo tampak tergagap, wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Sementara Clara, bukannya merasa bersalah, ia justru menatapku dengan tatapan menantang. Ia menyibakkan rambut panjangnya dengan gaya angkuh, seolah ia adalah ratu di kamar itu. "Kenapa kamu pulang sekarang? Bukannya besok?" tanya Mas Edo, bukan permintaan maaf yang keluar, melainkan pertanyaan defensif. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa keluh. Rasa sakit, kecewa, dan amarah bercampur menjadi satu, meledak di kepalaku. Aku melangkah maju, mendekati sisi tempat tidur. Clara tersenyum sinis. "UPS, ketahuan deh. Maaf ya, Safira. Edo kesepian kalau kamu sibuk kerja terus," ucap Clara dengan nada yang dibuat-buat. Emosiku memuncak. Tanpa berpikir panjang, tanganku melayang. Plah, tamparan keras mendarat di pipi mulus Clara. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Clara memekik, memegangi pipinya yang langsung memerah. "Dasar wanita murahan. Kamu makan di rumahku, berteman denganku, dan ini balasanmu," teriakku. Suaraku parau menahan tangis. Mas Edo melompat turun dari tempat tidur. Wajahnya merah padam karena marah. Bukan marah pada dirinya sendiri, tapi marah padaku. "Apa-apaan kamu, Safira? Jangan kasar sama dia," bentak Mas Edo. Ia mendorong bahuku kasar. Aku terhuyung ke belakang. "Kamu membela dia? Di depan istrimu yang sah? Kamu selingkuh di rumah kita, Mas. Di kamar kita. Kamu itu istri yang membosankan. Kamu pikir aku betah hidup sama kamu yang kaku?" Clara memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan.
sergah Mas Edo. Kata-katanya lebih tajam dari pisau belati. Kalau begitu ceraikan aku. Jangan injak-injak harga diriku seperti ini. Aku maju lagi, hendak menyerang Clara yang kini bersembunyi di balik punggung Mas Edo dengan wajah pura-pura ketakutan. Cukup. Mas Edo berteriak. Tangan kekarnya mencengkeram lenganku, lalu dengan sekuat tenaga, ia mendorongku ke arah pintu. Dorongannya terlalu kuat. Aku kehilangan keseimbangan. Kakiku tersandung karpet tebal di ambang pintu, dan tubuhku meluncur ke arah tangga. Dunia seakan berputar lambat. Aku berusaha menggapai pegangan tangga, tapi tanganku hanya menepuk udara kosong. Bruk! Tubuhku menghantam anak tangga marmer yang keras. Aku terguling-guling tanpa ampun. Bahu, punggung, dan kepalaku membentur sudut-sudut tajam. Hingga akhirnya, aku mendarat di lantai dasar dengan posisi kaki kiri tertekuk aneh. Arg! Jeritan kesakitan lolos dari bibirku. Rasa nyeri yang luar biasa menyengat dari pergelangan kakiku, menjalar hingga ke otak. Tulangku patah. Aku tahu itu. Rasanya panas dan menyakitkan, membuat pandanganku berkunang-kunang. Di atas tangga, Mas Edo dan Clara melihat ke bawah. Clara menutup mulutnya, tapi matanya tidak menyiratkan rasa kasihan. Mas Edo terlihat panik sejenak, tapi kemudian wajahnya mengeras. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Namun alih-alih menolongku, sifat aslinya yang licik mengambil alih. Ia turun dengan tergesa-gesa. Bukan untuk memanggil ambulans, tapi ia justru mencengkeram rambutku, memaksaku mendongak. Sakit, Mas, tolong. Rintikku. Air mata sudah membasahi wajahku, bercampur dengan keringat dingin. Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak pulang dan tidak membuat keributan, ini tidak akan terjadi, desisnya di depan wajahku. Edo, gimana ini? Kalau dia lapor polisi. Suara Clara terdengar dari atas tangga. Dia tidak akan lapor siapa-siapa, jawab Mas Edo dingin. Ia menyeretku. Benar-benar menyeretku di lantai seperti karung sampah. Rasa sakit di kakiku semakin menjadi-jadi setiap kali tubuhku bergeser. Aku mencoba memberontak, mencakar tangannya, tapi tenagaku hilang karena syok dan rasa sakit. Mas, sakit. Hentikan. Bawa aku ke rumah sakit. Aku memohon, berharap ada sisa hati nurani di dadanya. Namun nihil. Ia membuka pintu gudang bawah tanah di dekat dapur. Gudang itu tempat kami menyimpan barang-barang bekas yang tidak terpakai, tempat yang lembab, gelap, dan jarang sekali dibuka. Kamu perlu merenung, Safira. Introspeksi diri. Pikirkan kenapa suamimu bisa mencari wanita lain, ucapnya kejam. Ia melemparku masuk ke dalam kegelapan. Tubuhku menghantam lantai beton yang dingin dan berdebu. Bau apek langsung menusuk hidungku. Mas, jangan. Gelap. Kakiku patah. Mas, tolong. Teriakku histeris. Nikmati waktumu di situ sampai kamu sadar dan mau menurut padaku, katanya dingin. Pintu berat itu ditutup. Bunyi kunci diputar terdengar sangat nyaring di telingaku, mengunci nasibku malam itu. Mas Edo, buka. Tolong. Aku berteriak sekuat tenaga, memukul pintu kayu itu meski tanganku sakit. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang menjauh, lalu hening. Aku sendirian dalam kegelapan total, dengan kaki yang patah dan hati yang hancur berkeping-keping. Air mataku tumpah ruah, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena pengkhianatan yang begitu brutal dari orang yang paling kupercaya. Di lantai yang dingin itu, aku meringkuk, menahan rasa sakit yang menyiksa, menyadari bahwa pernikahan dongengku telah berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. 1 jam, 2 jam, atau mungkin sudah 5 jam aku terkurung di sini. Aku tidak tahu pasti. Waktu terasa berjalan sangat lambat di dalam kegelapan yang pekat ini. Rasa sakit di kaki kiriku sudah berubah dari nyeri tajam menjadi denyutan panas yang menyebar ke seluruh tubuh, membuatku demam dan menggigil kedinginan. Lantai beton yang kududuki terasa lembab, dan sesekali aku mendengar suara cicit tikus di sudut ruangan yang membuat bulu kuduku meremang. Mas Edo benar-benar gila. Dia membiarkan istrinya sendiri sekarat di gudang bawah tanah, sementara dia mungkin sedang bersenang-senang di atas sana bersama Clara. Rasa cinta yang dulu kumiliki untuknya perlahan menguap, berganti menjadi kebencian yang mendalam.
Kebencian yang membakar, yang menjadi satu-satunya sumber tenagaku untuk tetap sadar. Aku meraba-raba lantai di sekitarku, berharap menemukan sesuatu, apa saja yang bisa membantuku. Tanganku menyentuh tumpukan majalah bekas, kardus-kardus berisi perabot lama, dan debu tebal. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke identitas asliku yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat demi menjadi Safira, istri pengusaha yang anggun dan penurut. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Edo menikahiku karena mengira aku anak yatim piatu kaya raya yang mewarisi harta orang tua angkatku. Dia tidak tahu bahwa nama asliku adalah Sophia, putri tunggal dari Burhanuddin, atau yang lebih dikenal di dunia hitam sebagai Abah Burhan. Aku meninggalkan kehidupan keras ayahku 10 tahun lalu karena ingin hidup normal. Aku ingin kedamaian, bukan kekerasan. Tapi malam ini, kedamaian itu telah direnggut paksa. Jika mereka menginginkan perang, maka aku akan memberikan neraka. Tiba-tiba, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di saku dalam blazerku yang masih melekat di tubuh. Ponsel. Bukan ponsel utamaku yang tadi terjatuh di kamar saat koperku terlepas, tapi ponsel jadul Nokia kecil yang selalu kusimpan sebagai jimat. Ponsel darurat yang diberikan Abah 10 tahun lalu saat aku pamit pergi. Kalau ada yang menyakitimu, Neng, pencet tombol 1. Abah akan datang, bahkan jika Abah harus membakar satu kota. Begitu pesan Abah dulu. Dengan tangan gemetar hebat, aku mengeluarkan benda kecil itu. Layarnya menyala redup, menampilkan 1 bar baterai tersisa. Masih hidup. Terima kasih Tuhan. Sinyal di ruang bawah tanah ini sangat buruk. Timbul tenggelam. Aku mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, menggeser tubuhku dengan menyeret kaki yang patah, menahan jeritan sakit demi mendapatkan 1 bar sinyal. Dapat. Aku menekan tombol angka 1 dan menahannya. Panggilan cepat. Tuh. Nada sambung terdengar. Jantungku berpacu. Apakah nomor ini masih aktif? Apakah Abah masih menyimpannya? Halo? Suara berat dan serak di ujung sana terdengar. Suara yang sudah 1 dekade tidak kudengar, tapi masih sangat akrab di telingaku. Itu suara Abah. Ada nada waspada dalam suaranya, seolah ia tidak percaya telepon ini berbunyi. Air mataku tumpah lagi. Pertahananku runtuh. Abah. Cicitku lemah. Hening sejenak di seberang sana. Lalu suara Abah berubah, terdengar panik dan tajam. Neng? Sophia? Itu kamu, nak? Abah sakit. Bah, isaku, rasa sakit di kaki dan hatiku tak terbendung lagi. Edo, dia matahin kaki Neng. Dia kurung Neng di gudang bawah tanah. Aku bisa mendengar suara kursi bergeser kasar di seberang sana, diikuti suara gelas pecah. Dia apa? Dia mematahkan kakimu? Suara Abah menggelegar, penuh amarah yang tertahan. Tolong, Bah. Neng gak kuat. Dia sama selingkuhannya di atas, mereka ketawa sementara Neng kesakitan di sini. Jangan matikan teleponnya. Tetap bicara sama Abah. Julian. Teriakan Abah kepada anak buahnya terdengar samar tapi tegas. Siapkan mobil. Semua pasukan inti. Kita ke Menteng sekarang. Bawa senjata lengkap. Ratakan rumah itu. Abah. Dengar, Neng. Tahan sebentar. Abah sedang jalan. Jangan tidur, tetap sadar. Demi Allah, siapapun yang menyentuh ujung rambutmu, besok dia tidak akan melihat matahari terbit. Aku terus menggenggam ponsel itu di telingaku, mendengarkan instruksi Abah yang sedang mengomando pasukannya. Aku mendengar suara mesin mobil menderu, suara kokangan senjata, dan sirene samar. Rasanya seperti mendengar malaikat maut sedang bersiap menjemput musuh-musuhnya. Waktu berlalu lagi, tapi kali ini terasa lebih cepat karena ada harapan. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendengar suara keributan dari lantai atas. Bukan suara tawa lagi. Brak! Suara pintu depan didobrak paksa. Terdengar teriakan kaget Mas Edo. Siapa kalian? Hei, ini properti pribadi, Satpam. Diam kamu bajingan. Itu suara Julian. Tangan kanan Abah yang dulu sering mengantarku sekolah. Terdengar suara pukulan, benda-benda pecah, dan teriakan histeris Clara. Edo tolong.
Lalu suara langkah kaki berat, banyak sekali langkah kaki, berlarian di lantai atas. Cari Sophia. Cari sampai ketemu. Suara Abah menggelegar di seluruh penjuru rumah. Di sini, di gudang bawah tanah, teriakku, meski suaraku lemah. Aku memukul-mukul pintu dari dalam. Sesaat kemudian, langkah kaki bergemuruh mendekati pintu gudang. Dor. Kunci pintu ditembak hancur dalam sekali letusan. Pintu didorong terbuka kasar. Cahaya senter yang menyilaukan masuk, diikuti sosok tegap dengan setelan jas hitam yang sudah tak asing lagi. Abah. Rambutnya kini sudah memutih semua, tapi tubuhnya masih tegap dan matanya masih setajam elang. Di belakangnya berdiri Julien dengan wajah khawatir. Neng. Abah langsung berlutut di lantai yang kotor, tidak mempedulikan jas mahalnya terkena debu. Ia melihat kakiku yang bengkak dan posisinya aneh. Rahangnya mengeras, matanya berkaca-kaca menahan murka. Sakit, Bah. Maafin Abah, Neng. Maafin Abah telat, bisiknya. Ia menoleh ke arah Julien. Bawa tandu. Hati-hati sama kakinya. Bawa ke rumah sakit kita. Panggil dokter bedah terbaik sekarang juga. Julien dan dua orang berbadan besar mengangkat tubuhku dengan sangat hati-hati ke atas tandu. Saat mereka membawaku keluar dari gudang pengap itu menuju ruang tengah, aku melihat pemandangan yang memuaskan sekaligus mengerikan. Rumah Moaku sudah seperti kapal pecah. Vas bunga pecah, lukisan miring. Puluhan pria berjas hitam dengan wajah garang berdiri memenuhi ruangan. Dan di tengah ruangan, berlutut di lantai dengan wajah babak belur, ada Mas Edo dan Clara. Tangan mereka diikat ke belakang. Wajah Edo bengkak, darah mengalir dari hidungnya. Clara menangis histeris, makeupnya luntur, gaun tidurnya robek di bagian bahu. Mereka mendongak saat melihat aku ditandu keluar. Mata Edo membelalak lebar saat melihat siapa yang memimpin pasukan itu. Dia mengenali Abah Burhan, sosok yang ditakuti semua pengusaha di Jakarta, sosok yang selama ini hanya ia dengar rumornya. Safira. Siapa mereka? Tanya Edo gemetar. Abah berhenti tepat di depan Edo. Ia menatap menantunya itu dengan tatapan membunuh. Tanpa aba-aba, Abah menendang dada Edo hingga terpental ke belakang. Buge. Namanya Sophia. Dan kau baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Nak, geram Abah. Bawa mereka. Jangan bunuh dulu. Kematian terlalu mudah untuk anjing-anjing ini. Aku menatap Edo yang mengerang kesakitan. Tidak ada rasa kasihan lagi di hatiku. Saat Julien membawaku melewati pintu depan menuju mobil ambulans pribadi yang sudah menunggu, aku tahu satu hal, Safira yang lemah dan penurut sudah mati di gudang bawah tanah tadi. Yang selamat adalah Sophia, putri sang naga, dan pembalasan dendamku baru saja dimulai. Bau antiseptik yang tajam dan dengungan halus mesin pendingin ruangan, menjadi hal pertama yang menyapa indraku saat kesadaranku perlahan kembali. Kelopak mataku terasa berat, seolah dilem dengan timah. Namun, rasa sakit yang menyengat di kaki kiriku segera mengirimkan sinyal ke otak, memaksaku untuk bangun dari tidur panjang ini. Aku mengerjap, menyesuaikan mata dengan cahaya lampu yang lembut di langit-langit. Ini bukan gudang bawah tanah yang gelap dan pengap itu. Ini adalah kamar yang luas, sangat luas untuk ukuran kamar rumah sakit. Dindingnya bercat krem elegan, ada sofa kulit berwarna coklat tua di sudut, televisi layar datar raksasa, dan vas bunga lili putih segar di atas meja nakas. Sudah bangun, Neng? Suara berat itu membuatku menoleh ke samping. Abah Burhan duduk di kursi sebelah ranjangku, tangannya sedang sibuk mengupas apel dengan pisau lipat kecil yang bilahnya berkilau tajam. Wajah garangnya yang biasa membuat preman pasar gemetar, kini tampak lelah. Lingkaran hitam menggantung di bawah matanya, menandakan ia tidak tidur semalaman menjagaiku. Abah. Suaraku serak, tenggorokanku terasa kering seperti gurun pasir. Abah segera meletakkan apel dan pisaunya, menuangkan air hangat ke dalam gelas dan membantuku minum dengan sedotan. Pelan-pelan. Dokter bilang kamu pingsan 2 hari karena syok dan dehidrasi. Kakimu sudah dioperasi, dipasang pen. Tulangnya retak parah, tapi dokter bilang kamu bisa jalan lagi normal dalam beberapa bulan. Aku menatap gips tebal yang membungkus kaki kiriku hingga ke lutut. Ingatan malam itu kembali menyerbu benakku seperti air bah.
Wajah Edo yang dingin saat mendorongku, tawa Clara yang mengejek, dan gelapnya gudang bawah tanah itu. Rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan rasa sakit di dadaku. Hatiku rasanya sudah dicabut paksa, menyisakan lubang menganga yang kini diisi oleh bara api dendam. Mereka di mana, Bah? Tanyaku dingin. Abah menghela napas panjang, rahangnya mengeras. Ia mengambil kembali pisau lipatnya, memainkannya dengan gerakan memutar yang berbahaya. Si bajingan Edo dan pelacur kecil itu, mereka ada di salah satu gudang, pembinaan, Abah di Tanjung Priok. Anak-anak sudah memberi mereka sedikit pelajaran sopan santun. Belum mati, tapi mereka pasti berharap mati saja. Abah menatapku tajam, matanya menyala dengan kemarahan seorang ayah yang putrinya disakiti. Katakan saja, Neng, satu kata dari mulutmu. Bunuh. Dan detik ini juga kepala mereka akan Abah kirim ke rumah orang tua mereka dalam kotak kado. Tawaran itu sangat menggoda. Membayangkan Edo dan Clara lenyap dari muka bumi, akan memberikan kepuasan instan. Tapi kemudian, aku teringat tatapan merendahkan Edo. Kamu itu istri yang membosankan. Kamu tidak punya siapa-siapa. Jika aku membunuh mereka sekarang, mereka tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya mereka lawan. Mereka akan mati dengan berpikir bahwa mereka hanya sial, karena berurusan dengan mertua yang galak. Tidak, itu terlalu mudah. Itu terlalu cepat. Aku menggeleng pelan. Jangan, Bah. Abah mengerutkan kening, pisau di tangannya berhenti berputar. Jangan, kamu masih mencintainya? Setelah dia melemparmu seperti sampah? Nada suara Abah meninggi, kecewa. Bukan cinta, Bah, potongku cepat. Aku berusaha duduk, menahan nyeri di kaki. Mataku menatap lurus ke manik mata Abah. Kalau Abah bunuh mereka sekarang, mereka cuma sakit sebentar lalu selesai. Mereka mati tanpa rasa penyesalan. Aku nggak mau itu. Aku menarik napas dalam, merasakan sosok Safira, yang lemah lembut perlahan mati, digantikan sepenuhnya oleh Sophia. Aku mau mereka hancur. Bah, hancur sehancur-hancurnya. Aku mau Edo kehilangan perusahaannya, kehilangan harga dirinya, kehilangan nama baiknya, sampai dia mengemis di kaki Neng minta ampun. Aku mau dia merasakan jadi sampah, seperti dia memperlakukan Neng kemarin. Abah terdiam sejenak, menatapku lekat-lekat. Perlahan, senyum tipis terbit di bibirnya. Senyum bangga. Itu baru anak Abah. Darah naga memang tidak pernah jadi air. Pintu kamar diketuk pelan, lalu terbuka. Julian masuk dengan setelan jas rapi yang pas di tubuh atletisnya. Di tangannya ada sebuah tablet dan tumpukan berkas. Wajahnya yang biasanya datar tanpa ekspresi, sedikit melembut saat melihatku sudah sadar. Nona Sophia, syukurlah Anda sudah sadar, ucapnya sopan, menundukkan kepala sedikit. Julian adalah anak asuh Abah yang paling cerdas. Lulusan terbaik universitas luar negeri, ahli strategi, dan petarung tangan kosong yang mematikan. Dia satu-satunya orang selain Abah yang tahu masa laluku. Julian, Neng Sophia punya rencana mainan baru, kata Abah sambil terkekeh sinis. Dia mau main kucing-kucingan dulu sebelum menerkam. Julian mengangguk paham. Ia berjalan mendekat dan menyerahkan tablet itu padaku. Sesuai dugaan Abah dan Nona, bisnis properti Edo Hartono tidak sebersih kelihatannya. Saya sudah menggali data keuangannya selama 48 jam terakhir. Aku menerima tablet itu, menggulir layar yang menampilkan deretan angka dan grafik. Mataku menyipit membaca laporan itu. PT Graha Sentosa milik Edo terlilit utang bank yang sangat besar karena gaya hidup mewahnya dan kegagalan proyek apartemen di Bekasi, jelas Julian dengan suara tenang namun tajam. Untuk menutupi lubang itu, dia menerima suntikan dana dari sumber yang tidak jelas. Dan tebak siapa penyuntik dananya? Ayahnya Clara, tebakku. Tepat, jawab Julian. Hendra Wijaya, ayah Clara. Tapi masalahnya, uang Hendra Wijaya bukan uang bersih. Perusahaan logistik milik keluarga Wijaya terindikasi kuat menjadi kedok penyelundupan barang elektronik ilegal dan narkoba skala kecil dari pelabuhan tikus. Aku tersenyum miring. Ini dia. Senjata yang kubutuhkan. Jadi, Edo mencuci uang haram keluarga Clara lewat proyek propertinya.
Benar. Mereka pikir mereka pintar, tapi jejak digitalnya berantakan, tambah Julian. Saya bisa menghancurkan mereka dalam satu klik, menyerahkan bukti ini ke KPK atau kepolisian. Tapi, Julian menatapku, menunggu perintah. Jangan dulu, kataku, simpan sebagai kartu as. Kita butuh momen yang pas. Momen di mana mereka merasa berada di puncak dunia, lalu kita jatuhkan ke dasar jurang. Aku menatap Abah. Bah, lepaskan mereka. Abah melotot. Apa? Lepaskan Edo dan Clara. Suruh anak buah Abah pura-pura kalau ini cuma peringatan keras. Bilang sama mereka kalau Abah melepaskan mereka karena permohonan istrinya yang bodoh ini. Jelasku, otakku mulai menyusun skenario jahat. Kamu mau balik ke sana? Tanya Julian, nada suaranya terdengar tidak setuju. Ada kekhawatiran yang tersirat jelas di matanya. Itu berbahaya, Nona. Edo itu nekat. Aku harus balik, Julian. Untuk menghancurkan benteng, kita harus ada di dalamnya. Jawabku tegas. Aku akan berpura-pura jadi istri bodoh yang memaafkan suaminya demi nama baik. Mereka pasti akan lengah. Mereka akan merasa menang. Dan saat itulah, aku akan mengumpulkan bukti fisik dari dalam rumah itu. Abah tampak berpikir keras, menimbang-nimbang risiko. Namun, melihat tekad di mataku, dia akhirnya mengalah. Oke. Tapi dengan syarat, kata Abah tegas, menunjuk wajahku dengan pisaunya. Julian akan memantau 24 jam. Kamu pakai alat penyadap. Kalau Edo mengangkat tangannya sedikit saja ke arahmu, rencana batal, dan Abah akan langsung mengirim rudal ke rumah itu. Setuju, jawabku. Dan satu lagi, tambah Julian, ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti kancing baju. Ini panic button model terbaru. Tekan sekali, saya dan tim akan mendobrak masuk dalam 3 menit. Jangan ambil risiko konyol, Nona. Aku menggenggam kancing kecil itu. Terasa dingin di telapak tanganku. Terima kasih, Julian. Julian menatapku lama, ada sorot mata yang sulit kuartikan. Mungkin kasihan, mungkin kagum, atau mungkin sesuatu yang lain yang selama ini ia sembunyikan. Saya akan menyiapkan segalanya. Nona istirahatlah. Besok, pertunjukan dimulai. Malam itu, di kamar rumah sakit yang mewah, aku tidak bisa tidur. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar mandi. Wajah itu terlihat pucat. Ada luka gores di pipi, tapi matanya berbeda. Mata itu bukan lagi mata Safira yang naif. Itu mata Sophia, putri sang naga yang siap membakar segalanya. Nikmati kemenangan sementaramu, Edo, bisikku pada bayangan di cermin. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya neraka. Mobil Alphard hitam milik Abah berhenti tepat di depan gerbang rumahku di Menteng. Rumah yang 3 hari lalu menjadi saksi bisu kehancuran hidupku. Luka fisik di kakiku masih terasa nyeri berdenyut setiap kali mobil berguncang sedikit, tapi rasa nyeri itu kuabaikan. Aku punya peran yang harus dimainkan, dan peran ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Ingat, Nona. AirPatch di telinga kanan Nona terhubung langsung ke saya. Jangan dilepas. Suara Julian terdengar jernih melalui alat kecil seukuran biji jagung yang tersembunyi di balik rambutku yang kugerai. Siap, jawabku pelan. Pintu mobil dibuka oleh sopir. Aku keluar dengan susah payah, dibantu tongkat penyangga ketiak. Penampilanku hari ini sengaja kubuat sedikit berantakan tapi tetap rapi, mencerminkan istri yang terluka namun berusaha tegar. 2 orang anak buah Abah yang berbadan besar memapahku sampai ke pintu depan, lalu mengetuknya dengan kasar. Pintu terbuka. Wajah Edo muncul. Dia terlihat kacau. Ada lebam biru di sudut bibirnya dan perban di keningnya, hadiah dari pembinaan anak buah Abah. Saat melihatku, matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi tatapan curiga bercampur takut. Di belakangnya, Clara muncul dengan wajah yang juga tidak kalah berantakan, meski ia berusaha menutupinya dengan make-up tebal. Silakan, Nyonya, ucap salah satu anak buah Abah dengan suara keras dan formal, lalu mereka mundur dan kembali ke mobil, meninggalkan aku berdiri sendirian di hadapan 2 pengkhianat itu. Hening sejenak. Suasana terasa sangat canggung dan tegang. Kamu ngapain balik ke sini? Tanya Edo terbata,
suaranya parau. Dia melirik ke arah mobil hitam yang perlahan menjauh, memastikan monster-monster itu benar-benar pergi. Aku menarik napas dalam, memanggil kemampuan akting terbaikku. Aku menundukkan kepala, membuat bahuku terlihat merosot lemah. Aku nggak punya tempat lain. Mas, cicitku pelan. Dan, aku mikirin omongan Mas Edo. Mungkin aku memang salah karena terlalu sibuk kerja dan gak perhatiin Mas. Edo dan Clara saling berpandangan. Kebingungan jelas terpampang di wajah mereka. Mereka pasti mengira aku akan datang membawa pengacara atau polisi, atau setidaknya datang untuk meludah di wajah mereka. Reaksi tundukku ini di luar prediksi mereka. Perlahan, senyum arogan mulai kembali ke wajah Edo. Rasa percaya dirinya yang sempat hancur karena dihajar Abah, kini tumbuh lagi saat melihatku tak berdaya. Baguslah kalau kamu sadar, dengus Edo. Dia tidak membantuku, malah membuka pintu lebih lebar dengan gaya bos. Masuk. Jangan bikin malu dilihat tetangga. Aku melangkah masuk dengan terpincang-pincang. Suara tongkatku beradu dengan lantai marmer menggema di ruangan sunyi itu. Clara menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik, seolah aku adalah kuman penyakit. Hebat ya, sindir Clara sambil melipat tangan di dada. Sudah dibikin cacat, masih mau balik. Dasar perempuan gak punya harga diri. Kalau aku jadi kamu, aku sih udah malu. Tanganku mencengkeram gagang tongkat dengan kuat hingga buku-buku jariku memutih. Sabar, Sophia. Sabar. Biarkan dia menggonggong, batinku. Clara, tolong jangan gitu, kataku dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Aku cuma mau pertahanin rumah tanggaku. Aku nggak mau jadi janda. Tolong mengerti. Edo tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Dia berjalan menuju sofa dan menghempaskan tubuhnya di sana, mengangkat kakinya ke atas meja. Dengar ya, Safira. Karena kamu sudah memohon-mohon begini, aku izinkan kamu tinggal di sini lagi. Tapi ingat posisimu. Jangan pernah lagi berani ngelawan aku atau Clara. Dan jangan pernah hubungi bapakmu yang preman gila itu lagi. Kalau sampai dia atau anak buahnya datang lagi, aku pastikan kamu yang bakal nyesel. Iya, Mas. Aku janji. Aku nggak akan hubungi Abah lagi. Kemarin aku cuma panik. Dustaku? Bagus. Sekarang sana ke kamarmu. Aku muak lihat kakimu yang digips itu. Bikin selera makan hilang, usir Edo sambil mengibaskan tangan. Aku mengangguk patuh dan berjalan perlahan menuju tangga. Butuh usaha keras untuk menaiki tangga dengan satu kaki dan tongkat. Sementara mereka berdua hanya menonton dari bawah, bahkan Clara terdengar cekikikan melihat kesulitanku. Kasihan banget ya, kayak siput, bisik Clara yang sengaja dikeraskan. Biarin aja, sayang. Biar dia tahu rasa, jawab Edo. Sesampainya di kamar tamu, karena kamar utama sudah dikuasai mereka, aku menutup pintu dan menguncinya. Tubuhku merosot di balik pintu. Napasku memburu menahan amarah yang meledak-ledak. Rasanya ingin sekali aku turun ke sana dan menancapkan tongkat ini ke tenggorokan mereka. Akting yang bagus, Nona. Sangat meyakinkan, suara Julian terdengar di telingaku. Tahan emosi. Sekarang istirahat dulu. Nanti malam saat mereka tidur, kita mulai operasinya. Malam pun tiba. Rumah menjadi sunyi. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku bisa mendengar dengkuran halus Edo dari kamar sebelah, kamar utama yang dulu adalah kamarku. Dengan gerakan sangat pelan, aku bangun dari tempat tidur. Aku tidak menggunakan tongkat karena suaranya terlalu berisik. Aku menggunakan teknik berjalan yang diajarkan pelatih bela diri Abah dulu, menumpukan berat badan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bunyi, meski dengan kaki yang sakit. Aku mengenakan sarung tangan tipis. Tujuanku adalah ruang kerja Edo di lantai bawah. Julian sudah menyiapkan beberapa alat penyadap nirkabel seukuran kancing baju yang tadi ia selipkan di dalam gips kakiku. Aku menuruni tangga seperti hantu. Setiap langkah adalah pertaruhan. Jika Edo bangun dan melihatku, tamatlah riwayat sandiwaraku. Jantungku berpacu kencang, adrenalin mengalir deras. Sesampainya di depan ruang kerja, aku mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Terkunci, Julian, bisikku nyaris tak terdengar. Gunakan penjepit rambut Nona.
Masukkan ke lubang kunci, tekan pin ketiga ke atas, instruksi Julian tenang. Aku melepas jepit rambut hitamku, membengkokkannya sedikit, dan mulai mengutak-atik lubang kunci. Ini keahlian lama yang sudah lama tidak kuasah. Klik. Pintu terbuka. Aku menyelinap masuk dan menutup pintu kembali. Ruangan itu berbau rokok dan parfum murahan Clara. Aku menyalakan senter kecil. Sasaranku adalah di bawah meja kerja, di balik lukisan dinding, dan di sela-sela rak buku. Dengan cekatan, aku menempelkan alat penyadap itu di tempat-tempat tersembunyi. 1 di bawah meja, cek, gumamku. 1 di balik telepon rumah, cek. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di luar. Langkah kaki yang berat. Itu Edo. Aku mematikan senter seketika. Tubuhku membeku. Langkah itu mendekat ke arah ruang kerja. Sial, dia mau masuk. Bisik Julian tegang di telingaku. Sembunyi, Nona. Aku panik. Tidak ada tempat bersembunyi yang aman selain kolong meja kerja yang sempit. Dengan susah payah, aku menyeret kakiku masuk ke kolong meja, meringkuk di antara kabel-kabel komputer yang berdebu. Pintu ruang kerja terbuka. Lampu ruangan dinyalakan. Cahaya terang menembus celah kolong meja. Aku menahan napas, menutup mulutku rapat-rapat dengan tangan. Aku melihat sepasang kaki Edo melangkah masuk. Dia berjalan menuju meja, tepat di tempatku bersembunyi. Dia duduk di kursi kerjanya. Kursi itu berdecit turun, menekan ruang di bawahnya. Jantungku rasanya mau copot. Kalau dia menunduk sedikit saja, atau kalau kakinya menyenggol kakiku yang digips. Edo mengangkat telepon. Halo. Iya, Pak. Suaranya terdengar berat. Dia bicara dengan ayahnya Clara. Aku menajamkan pendengaran, sementara Julian di seberang sana pasti sedang merekam percakapan ini. Tenang aja, Pak. Si Safira bodoh itu udah balik. Dia nggak lapor polisi. Iya, dia takut sama saya. Soal pengiriman barang di pelabuhan besok aman? Oke. Kontainer nomor XC90 di dermaga 3 kan? Isinya aman tertutup tekstil? Siap. Keuntungan bulan ini kita bagi 60-40 ya, Pak. Saya lagi butuh dana segar buat nutup mulut auditor. Mataku terbelalak. Jackpot. Dia baru saja mengonfirmasi pengiriman barang ilegal besok. Edo menutup telepon, lalu menghela napas panjang. Dia diam sejenak di kursi, mengetuk-ngetukkan jari di meja tepat di atas kepalaku. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Dasar perempuan bodoh. Gumam Edo pada dirinya sendiri, mungkin sedang memikirkanku. Untung bapaknya nggak ikut campur lagi. Dia berdiri, mematikan lampu, dan berjalan keluar. Aku menunggu sampai suara langkah kakinya benar-benar hilang di lantai atas, dan suara pintu kamar utama tertutup. Nona? Anda baik-baik saja? Suara Julian terdengar khawatir. Aku menghembuskan napas panjang yang sedari tadi kutahan. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang meluap. Aku baik-baik saja. Julian, bisikku sambil merangkak keluar dari kolong meja. Dan kita baru saja mendapatkan tiket emas untuk menghancurkan mereka. Malam itu, di dalam kegelapan rumah musuhku, aku tersenyum. Topeng istri penurut ini bekerja dengan sempurna. Edo berpikir dia adalah raja di kastilnya. Padahal dia baru saja membiarkan Trojan Horse masuk ke dalam bentengnya. Besok, permainan sesungguhnya dimulai. Malam yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak cerah, seolah semesta sedang mempersiapkan panggung megah untuk sebuah pertunjukan drama kolosal yang akan kunsutradarai malam ini. Grand Ballroom, sebuah hotel bintang 5 di kawasan SCBD, telah disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Bunga-bunga impor yang diterbangkan langsung dari Belanda menghiasi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang bercampur dengan parfum mahal para sosialita ibu kota. Aku duduk di depan cermin rias di kamar hotel yang disewa khusus untuk persiapan keluarga direksi. Seorang penata rias sewaan sedang memoleskan lipstik berwarna nude ke bibirku. Edo, suamiku, berdiri di belakangku sambil mematut diri dengan setelan jas tuxedo hitam rancangan desainer ternama. Dia terlihat gagah, harus kuakui itu. Wajahnya berseri-seri, penuh percaya diri,
seolah dia adalah raja dunia yang tak tersentuh. Dia sama sekali tidak tahu bahwa singgasananya berdiri di atas pasir hisap yang siap menelannya bulat-bulat. "Ingat, Safira," ucap Edo dingin sambil merapikan dasi kupu-kupunya. Dia menatap pantulan wajahku di cermin dengan tatapan menilai, bukan mengagumi. "Malam ini banyak investor penting. Jangan bikin malu. Jangan banyak bicara. Cukup senyum dan angguk. Kaki kamu yang pincang itu sudah cukup merusak pemandangan, jadi jangan tambah dengan tingkah laku bodoh." Aku menelan ludah, menahan gejolak amarah yang mendidih di ulu hati. "Iya, Mas. Aku akan duduk diam di meja belakang sesuai perintah Mas." "Bagus," jawabnya singkat. Dia lalu melirik jam tangannya yang mahal, jam yang dibelinya menggunakan uang hasil menipu investor. "Clara mana? Dia harusnya sudah siap. Dia akan mendampingiku menyambut tamu VIP di depan." Hati ini terasa dicubit mendengar dia menanyakan Clara dengan nada khawatir, sementara istrinya sendiri dihina. Clara, tentu saja, ada di kamar sebelah, sedang bersiap dengan gaun merah menyala yang harganya puluhan juta rupiah, dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama biaya operasional. "Mungkin sebentar lagi, Mas," jawabku pelan. Edo mendengus, lalu keluar ruangan tanpa menoleh lagi padaku. Setelah pintu tertutup, aku menatap penata rias itu. Dia tampak canggung mendengar percakapan kami. "Mbak," panggilku. "Ya, Bu Safira." "Ganti lipstiknya," perintahku tegas. Suaraku berubah, tidak lagi lemah lembut seperti tadi. Aura Sophia mulai keluar. Penata rias itu terkejut. "Maksud ibu? Tapi tadi Pak Edo minta yang natural." "Saya bilang ganti," potongku. Tatapanku tajam menusuk matanya melalui cermin. "Pakai warna merah darah. Bold red. Dan ubah tatanan rambut saya. Jangan digelung layu seperti ini. Gerai saja, buat bergelombang dan bervolume. Saya mau terlihat seperti ratu, bukan pembantu." Wanita itu terdiam sesaat, seolah terhipnotis oleh otoritas dalam suaraku. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengangguk. "Baik, Bu. Segera." 1 jam kemudian, aku turun ke ballroom. Aku mengenakan gaun sutra hitam panjang yang elegan, menutupi gips di kakiku dengan belahan rok yang sopan namun misterius. Lipstik merah menyala di bibirku, menjadi pernyataan perang tersirat. Aku berjalan menggunakan tongkat, namun kali ini aku tidak berjalan menunduk. Aku mengangkat dagu tinggi-tinggi. Saat aku memasuki ruangan pesta, suasana sudah ramai. Denting gelas kristal dan alunan musik jazz menyambutku. Mataku menyapu ruangan, mencari target. Di tengah kerumunan, Edo dan Clara sedang tertawa lepas bersama sekelompok pengusaha tua. Clara tampak mencolok dengan gaun merahnya, menempel manja di lengan Edo seolah dialah nyonya besar acara ini. Banyak tamu yang berbisik-bisik melihat kedekatan mereka yang tidak wajar, namun tidak ada yang berani menegur karena Edo sedang berada di puncak kejayaannya. "Selamat malam, Nyonya Edo," sapa seorang pria parubaya yang tiba-tiba muncul di sampingku. Dia memegang segelas wine. Aku menoleh. Itu Pak Haryo, salah satu investor terbesar Edo saat ini. Tapi yang Edo tidak tahu, Pak Haryo adalah teman lama Abah Burhan. Salah satu bidak catur yang kami pasang. "Selamat malam, Pak Haryo," sapaku ramah, tersenyum penuh arti. "Bagaimana pestanya?" "Menyenangkan," jawab Pak Haryo sambil menyesap minumannya. Matanya melirik ke arah Edo. Domba itu terlihat sangat gemuk dan siap disembelih. "Semua instruksi dari Tuan Burhan sudah saya jalankan. Begitu Anda memberi kode, kami cabut semua modal." "Tunggu sebentar lagi, Pak. Biarkan dia terbang sedikit lebih tinggi, supaya jatuhnya lebih sakit," bisikku. "Siap, Nyonya." Pak Haryo membungkuk hormat lalu berlalu, membaur kembali dengan kerumunan. Acara inti dimulai. Lampu ruangan diredupkan, sorot lampu fokus ke panggung utama. Edo naik ke atas panggung diiringi tepuk tangan meriah. Dia berdiri di podium, tersenyum lebar menyapu seluruh hadirin. Clara berdiri tidak jauh dari panggung, menatapnya dengan binar mata bangga yang menjijikan. Aku duduk di meja paling belakang, di sudut gelap, memegang panic button yang kali ini berfungsi sebagai remote control untuk server multimedia,
berkat bantuan Julian yang sudah meretas sistem hotel sejam yang lalu. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para kolega yang terhormat. Suara Edo menggema melalui pengeras suara. Malam ini adalah malam yang bersejarah. 5 tahun PT Graha Sentosa berdiri, dan tahun ini kita mencatat keuntungan terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Tepuk tangan kembali membahana. Edo semakin bersemangat. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras, integritas, dan kejujuran yang selalu saya junjung tinggi. Lanjut Edo. Kata, kejujuran, keluar dari mulutnya terdengar seperti lelucon paling kotor yang pernah kudengar. Saya ingin berterima kasih kepada partner-partner saya, dan tentu saja, kepada sosok yang selalu mendukung saya. Dia menoleh ke arah Clara, bukan padaku. Beberapa orang di ruangan itu tampak tidak nyaman, menyadari keberadaanku di belakang. Sebagai penutup pidato saya ingin mempersembahkan sebuah video perjalanan perusahaan kita. Silakan saksikan layar di belakang saya, ucap Edo dengan bangga. Dia menyingkir sedikit, memberi ruang agar layar LED raksasa di belakang panggung terlihat jelas. Musik orkestra yang megah mulai beralun. Sekarang, bisikku dalam hati. Aku menekan tombol di ponsel pintarku yang terhubung dengan sistem Julian. Layar besar itu menyala. Namun, bukan logo perusahaan atau grafik keuntungan yang muncul. Gambar yang muncul sedikit bersemut, hitam putih, dengan sudut pandang dari atas, khas rekaman CCTV. Hening. Musik orkestra tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara desahan napas yang diperkuat sound system ribuan watt. Gambar di layar semakin jelas. Itu adalah rekaman dari kamar tidur rumah kami. Terlihat jelas sosok Edo dan Clara di atas ranjang. Wajah mereka terlihat sangat jelas. Tidak bisa disangka lagi. Gas. Suara keterkejutan serentak terdengar dari ratusan tamu undangan. Suasana hening seketika berubah menjadi riuh rendah. Gelas-gelas terjatuh. Orang-orang menutup mulut. Di atas panggung, Edo membeku. Dia berbalik menatap layar dengan wajah pucat pasi. Matanya melotot seakan hendak keluar. Clara, yang berdiri di pinggir panggung, menjerit histeris sambil menutupi wajahnya dengan tas tangan. Matikan. Matikan itu. Siapa operatornya? Matikan, teriak Edo panik, suaranya pecah di mikrofon. Tapi video itu tidak berhenti. Justru berganti. Kali ini bukan video asusila, melainkan slide-slide dokumen. Dokumen rahasia yang kufoto malam itu. Laporan keuangan ganda. Bukti transfer ke rekening pribadi Clara. Bukti penggelapan pajak. Dan yang paling fatal, bukti chat WhatsApp antara Edo dan ayah Clara tentang penyelundupan barang ilegal di pelabuhan. Tulisan besar muncul di layar, penggelapan pajak penyelundupan barang ilegal, PT Graha Sentosa Keluarga. Keriuhan di ballroom semakin menjadi-jadi. Para investor mulai berteriak marah. Wartawan yang diundang untuk meliput kesuksesan, kini justru mendapat berita skandal terbesar tahun ini. Blitz kamera berkedip-kedip gila-gilaan, mengabadikan wajah hancur Edo. Bohong. Itu fitnah. Itu rekayasa AI, teriak Edo putus asa, berusaha membela diri. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri. Suara tongkatku yang mengetuk lantai kayu terdengar berirama. Entah bagaimana, kerumunan orang-orang itu membelah, memberiku jalan menuju panggung. Sorot lampu sorot yang tadinya liar, kini berhenti tepat di atasku. Semua mata tertuju padaku. Istri yang pincang. Istri yang dikhianati. Aku berjalan pelan menaiki tangga panggung. Edo menatapku dengan tatapan horor, seolah melihat hantu. Safira, gumamnya. Kak, kamu, apa yang kamu lakukan? Aku merebut mikrofon dari tangannya yang gemetar. Aku berdiri di tengah panggung, menatap ratusan tamu yang kini hening menunggu apa yang akan kukatakan. Selamat ulang tahun perusahaan, suamiku, ucapku tenang, suaraku menggema jernih, penuh wibawa. Maaf kadonya sedikit mengejutkan. Aku pikir, karena kamu suka kejutan, seperti membawa selingkuhan ke kamar kita, kamu pasti akan menyukai kejutan ini. Aku menoleh ke arah Clara yang kini menangis meraung-raung di lantai, gaun merahnya yang mahal tampak konyol. Dan untuk kamu, Clara, lanjutku dingin.
Terima kasih sudah menjaga suamiku saat aku sibuk. Sekarang, silakan ambil dia. Ambil juga semua hutang-hutangnya, kasus hukumnya, dan kebangkrutannya. Aku kembalikan barang bekas ini padamu. Aku melepaskan cincin pernikahanku, cincin berlian yang dulu Edo pasangkan dengan janji manis palsu. Aku menjatuhkannya ke lantai panggung. Ting! Bunyi cincin jatuh itu terdengar nyaring di keheningan. Mulai detik ini, aku, Safira, mengundurkan diri sebagai istrimu dan sebagai komisaris pasif perusahaan ini. Pengacara saya akan mengurus sisanya. Tutupku. Aku berbalik dan berjalan turun panggung. Edo berusaha mengejarku, mencengkeram tanganku. Safira, jangan gila. Kamu menghancurkan semuanya. Kita bisa bicara. Aku menepis tangannya kasar. Kali ini, tanpa ragu, aku mengayunkan tongkat penyanggaku menghantam tulang kering kakinya. ARGH. Edo menjerit kesakitan, jatuh berlutut. Aku menunduk, membisikkan sesuatu tepat di telinganya. Namaku Sophia, Edo. Bukan Safira. Dan jangan pernah sentuh Putri Naga jika tidak ingin terbakar. Aku meninggalkan ballroom itu dengan kepala tegak. Di belakangku, kekacauan meledak. Polisi berseragam lengkap, yang sudah dihubungi Julian, mulai merangsek masuk ke dalam ruangan. Pesta mewah itu berubah menjadi tempat kejadian perkara. Dan aku, berjalan keluar menembus pintu lobi hotel, menghirup udara malam Jakarta yang terasa sangat segar dan membebaskan. Di sana, mobil Abah sudah menunggu. Julian berdiri di samping pintu mobil, tersenyum tipis sambil membukakan pintu. Pertunjukan yang luar biasa, Nona, ucapnya. Kita baru mulai, Julian. Babak selanjutnya adalah menghancurkan sisa-sisanya, jawabku sambil masuk ke dalam mobil. Sinar matahari pagi menembus tirai kamar apartemen mewah milik Abah tempatku menginap sementara. Aku menyesap teh hangat sambil menonton televisi. Semua stasiun berita menayangkan hal yang sama, skandal megah pengusaha properti, perselingkuhan, korupsi, dan penyelundupan. Wajah Edo dan Clara terpampang jelas di layar kaca dengan label, terduga, dan buronan. Video di pesta semalam viral di semua platform media sosial. Netizen Indonesia, dengan segala ketajaman jari-jarinya, sudah bergerak. Akun Instagram Edo dan Clara diserbu jutaan komentar hujatan. Foto-foto aib mereka tersebar di mana-mana. Bahkan ada tagar tim istri sah yang menjadi trending topik nomor 1. Pintu apartemen terbuka. Abah masuk dengan wajah cerah, membawa koran pagi. Lihat ini, Neng. Saham perusahaan Edo bukan cuma anjlok, tapi terjun bebas sampai disuspend bursa efek. Nilainya sekarang 0 besar. Kertas toilet lebih berharga daripada saham Geraha Sentosa. Aku tersenyum puas. Bagaimana dengan aset-asetnya? Bah? Bank sudah bergerak pagi-pagi buta. Rumah di Menteng sudah disegel. Mobil-mobil mewahnya sudah ditarik leasing. Semua rekening pribadinya dibekukan oleh PPATK karena indikasi pencucian uang. Jelas Abah sambil duduk di sofa, menggigit pisang goreng. Dia sekarang gelandangan, Neng. Gelandangan dengan hutang ratusan miliar. Keluarga Clara? Tanyaku. Nah, ini bagian serunya, sahut Julian yang baru muncul dari dapur membawa tablet. Berkat info kontainer yang Nona dapatkan, Bea Cukai dan polisi menggerebek gudang ayah Clara dini hari tadi. Mereka menemukan ribuan unit ponsel ilegal dan sabu-sabu yang disembunyikan di dalam boneka impor. Hendra Wijaya dan istrinya sudah ditangkap. Clara? Dia lolos dari hotel semalam, tapi sekarang statusnya DPO. Mereka pasti sedang panik setengah mati, gumamku. Mereka ada di mana sekarang? Tanyaku pada Julian. Julian mengetuk layar tabletnya beberapa kali, lalu menunjukkan sebuah lokasi di peta digital. Pelacakan sinyal ponsel Edo menunjukkan dia ada di sebuah motel murah di pinggiran Jakarta Timur. Sepertinya itu satu-satunya tempat yang bisa dia bayar dengan sisa uang tunai di dompetnya. Tampilkan CCTV motel itu kalau bisa, pintaku. Julian, sang jenius teknologi, hanya butuh 2 menit untuk meretas sistem keamanan motel kelas melati itu. Di layar televisi besar apartemen, muncul gambar hitam putih dari koridor motel yang kotor dan suram. Terlihat Edo sedang berdebat hebat dengan Clara di depan pintu kamar nomor 12.
Edo masih memakai kemeja tuxedo semalam yang kini kusut dan kotor, dasi kupu-kupunya sudah hilang. Clara juga masih memakai gaun merah mewahnya yang kini tampak seperti kostum badut yang menyedihkan. Rambutnya acak-acakan. "Ini semua gara-gara kamu, Edo," teriak Clara. Suaranya terdengar samar dari mikrofon CCTV yang kualitasnya buruk. "Kalau kamu becus urus istri pincangmu itu, kita nggak bakal kayak gini. Papaku ditangkap gara-gara kamu." "Gara-gara aku?" Edo membalas dengan bentakan yang lebih keras. Dia mendorong Clara hingga membentur dinding koridor yang berjamur. "Kamu yang gatal. Kamu yang minta dibeliin ini itu sampai aku harus korupsi. Kamu yang teledor ngomong di telepon. Sekarang kamu nyalahin aku? Hah? Aku mau pulang. Aku mau keluar negeri," rengek Clara histeris. "Pakai apa? Sayap?" Edo tertawa sumbang, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. "Paspor kita pasti sudah dicekal. Kartu kreditku ditolak semua. Uang tunai di dompetku tinggal 300.000. Kita tamat, Clara. Tamat." Edo merosot duduk di lantai koridor yang kotor, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Pria yang kemarin malam berdiri gagah di podium, kini tampak seperti onggokan sampah. Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi kesombongan. Hanya ketakutan murni. Aku menonton adegan itu tanpa rasa iba sedikitpun. Justru rasa lega yang luar biasa memenuhi dadaku. "Belum tamat, Edo," bisikku pada layar televisi. "Ini baru permulaan dari penderitaanmu." Tiba-tiba, di layar CCTV, terlihat dua orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam mendekati mereka. Itu bukan polisi. Itu debt collector. Tapi bukan sembarang penagih hutang. Aku mengenali tato naga di leher salah satu pria itu. Itu anak buah Abah dari divisi penagihan khusus. Edo mendongak. Wajahnya memucat melihat dua raksasa itu. "Tuan Edo Hartono?" tanya salah satu pria itu. Siapa kalian?" tanya Edo gemetar. "Kami mewakili konsorsium investor yang uangnya Anda gelapkan. Bos kami ingin uangnya kembali. Hari ini, tunai." Saya nggak punya uang, tolong, beri waktu." Edo memohon, menyatukan kedua tangannya. "Tidak ada waktu," jawab pria itu dingin. Dia memberi isyarat pada temannya. Tanpa basa-basi, mereka menyeret Edo dan Clara. Clara menjerit-jerit minta tolong, tapi di motel seburuk itu, teriakan minta tolong adalah hal biasa yang diabaikan penghuni lain. "Bawa mereka," perintahku pada Julian yang sedang berkomunikasi dengan tim di lapangan melalui AirPage. "Jangan sakiti fisik mereka terlalu parah dulu. Buat mereka merasakan teror psikologis. Sita semua barang yang menempel di badan mereka. Jam tangan, cincin, anting, bahkan sepatu mahal mereka. Biarkan mereka lari tanpa alas kaki." "Siap, Nona," jawab Julian. Di layar, aku melihat Edo dan Clara dipaksa menyerahkan jam tangan Rolex dan perhiasan mereka. Pria berjaket kulit itu bahkan memaksa Edo melepas sepatu pantofel kulit buayanya. "Ini sebagai cicilan bunga," kata penagih hutang itu sambil menendang Edo agar menjauh. "Besok kami datang lagi. Kalau tidak ada uang, mungkin ginjal kalian laku dijual." Mereka pergi meninggalkan Edo dan Clara yang menangis meraung di lantai kotor. Edo tanpa sepatu, Clara tanpa perhiasan. Mereka benar-benar jatuh miskin dalam semalam. Sore harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lamaku di Menteng. Rumah itu kini dipasang garis polisi dan stiker penyitaan ban berwarna merah mencolok di gerbangnya. Beberapa tetangga yang dulu sering memandangku sebelah mata, kini berbisik-bisik melihatku turun dari mobil mewah dengan dikawal bodyguard. Aku berdiri di depan gerbang, menatap bangunan megah yang kini tampak suram itu. Truk-truk pindahan dari pihak bank sedang mengangkut keluar sofa-sofa mahal, lukisan, dan barang elektronik. Aku melihat sofa tempat Edo biasa duduk sambil memerintahku, diangkat kasar dan dimasukkan ke dalam truk. Tiba-tiba, sebuah taksi butut berhenti tak jauh dari sana. Pintu terbuka, dan Edo melompat keluar. Dia berlari ke arahku dengan kaki telanjang yang lecet dan berdarah. Penampilannya sangat kacau, matanya merah dan liar. "Safira," teriaknya. Dia mencoba mendekat, tapi dua bodyguard Abah langsung menghadangnya.
mendorongnya hingga jatuh tersungkur di aspal panas. "Jangan berani mendekat," ucap bodyguard itu garang. Edo menatapku dari aspal, air mata bercampur debu di wajahnya. "Safira, tolong aku. Tolong bicara sama Bang. Ini rumah kita, Safira. Kenangan kita." Aku tertawa kecil. Tawa yang dingin dan kering. "Kenangan kita? Kenangan saat kamu mendorongku dari tangga itu? Atau kenangan saat kamu bercinta dengan Clara di kamar kita?" "Aku hilaf, Safira. Aku dijebak Clara. Dia yang menggoda aku. Aku masih mencintaimu." Edo merangkak, mencoba menggapai ujung gaunku. Betapa menyedihkannya dia. Seorang pengkhianat yang kini menjual harga dirinya demi selembar atap. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhan tangannya yang kotor. "Jangan sebut nama cinta dengan mulut kotormu itu, Edo. Rumah ini bukan milik kita lagi. Dan aku bukan istrimu lagi." Aku memberi isyarat pada Julian. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat padaku. Aku melempar amplop itu tepat ke wajah Edo. "Apa ini?" tanya Edo bingung. "Surat gugatan cerai. Dan tagihan biaya rumah sakit kakiku. Tambahan, tagihan sewa karena kamu sudah menumpang hidup di hatiku selama ini," jawabku tajam. "Safira, kamu gak bisa sekejam ini." Aku menunduk, menatapnya dengan tatapan yang sama seperti saat Abah menatap musuh-musuhnya. "Kamu belum melihat kekejaman, Edo. Kamu baru melihat muka dimahnya. Nikmati hidup barumu di jalanan. Hati-hati kalau tidur, tikus got Jakarta kadang suka menggigit." Aku berbalik, meninggalkan Edo yang meraung-raung memanggil namaku di depan gerbang rumah yang sudah disita. Langit Jakarta mulai mendung, seolah turut mengamini kehancuran seorang pria yang lupa daratan. Saat mobilku melaju pergi, aku melihat dari kaca spion, Edo masih berlutut di aspal, sementara hujan mulai turun rintik-rintik, membasuh sisa-sisa kejayaannya menjadi lumpur. Dan anehnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa sakit di kakiku tidak terasa lagi. Yang ada hanya rasa lega yang memabukkan. Seminggu telah berlalu sejak Edo diusir dari istananya sendiri. Jakarta sedang dilanda musim hujan yang ganas. Langit seolah tak pernah berhenti menumpahkan air, membuat jalanan ibu kota tergenang dan macet di mana-mana. Suasana suram ini sangat cocok dengan nasib mantan suamiku yang kini hidup seperti tikus got yang terbuang. Malam ini, aku sengaja keluar dari apartemen aman milik Abah. Aku meminta Julian untuk mengurangi jumlah pengawal yang terlihat. Hanya satu mobil sedan hitam yang membawaku, tanpa iring-iringan mencolok. Ini adalah umpan. Aku tahu Edo sedang mengintaiku. Laporan dari mata-mata Abah mengatakan bahwa Edo sudah 3 hari terakhir berkeliaran di sekitar gedung kantor lamanya, yang kini sudah diambil alih oleh kurator bank, dengan kondisi mabuk dan membawa pisau lipat. Dia putus asa, dan orang yang putus asa adalah orang yang paling berbahaya sekaligus paling ceroboh. Hujan makin deras, Nona. Jarak pandang terbatas, ujar Julian yang menyetir di depan. Matanya sesekali melirik spion tengah, waspada. "Terus jalan pelan, Julian. Biarkan dia melihat kita," jawabku tenang. Aku duduk di kursi belakang, memandang tetesan air hujan yang berlomba turun di kaca jendela. Mobil kami melintasi jalanan sepi di area Gudang Tua Jakarta Utara, rute yang sengaja kami pilih. Ini adalah jalan tikus yang dulu sering dilewati Edo untuk menghindari ganjil genap. Benar saja, saat mobil kami melambat di sebuah tikungan tajam yang gelap, sebuah motor butut tiba-tiba memotong jalan dan berhenti melintang. "Cheat." Julian menginjak rem dengan halus, tidak kaget sama sekali. Kami sudah menduganya. Sosok pria dengan jas hujan plastik murah yang sudah sobek turun dari motor. Dia berjalan sempoyongan ke arah mobil kami. Di tangan kanannya, berkilau sebuah linggis besi, bukan pisau lipat seperti laporan awal. Rupanya dia ingin merusak mobil ini. "Keluar! Keluar kau wanita iblis!" teriaknya. Suaranya serak, kalah oleh deru hujan. Itu Edo. Wajahnya tertutup brewok yang tidak terawat, matanya cekung dan merah, tubuhnya kurus kering. Dia memukul kap mesin mobil kami dengan linggis. "Dang! Keluar! Balikin hidup gue! Balikin semuanya!" raungnya lagi. Julian menoleh padaku, meminta izin. "Boleh saya urus sampah ini sekarang, Nona?"
Tunggu, tahanku. Aku ingin melihat seberapa rendah dia bisa jatuh. Edo berlari ke samping, mencoba memecahkan kaca jendela tempatku duduk. Dia melihatku di dalam. Tatapan kami bertemu. Dulu, tatapan itu penuh keangkuhan. Sekarang, hanya ada kegilaan. Buka. Kita harus bicara, Safira. Kita harus balikan. Kalau kamu nggak mau, kita mati bareng di sini. Teriaknya histeris sambil memukulkan linggis ke kaca anti peluru. Kaca itu hanya retak sedikit, tidak pecah. Edo tampak bingung dan semakin frustrasi. Dia tidak tahu mobil ini dilapisi baja. Kasihan sekali, gumamku. Silakan, Julian. Julian mengangguk. Dia membuka pintu mobil dengan gerakan cepat. Edo yang sedang fokus memukul kaca tidak menyadari bahaya. Julian keluar, menepis serangan linggis Edo dengan satu tangan, lalu menghantamkan sikunya ke wajah Edo. Bug! Edo terpelanting jatuh ke aspal basah. Linggisnya terlempar jauh. Dia mengerang, memegangi hidungnya yang mungkin patah lagi. Sebelum dia sempat bangun, dua mobil SUV hitam muncul dari kegelapan di belakang kami. Pasukan bayangan Abah yang sedari tadi mengikuti dari jauh. 4 orang berbadan tegap turun, langsung mengepung Edo. Mereka menyeret Edo yang meronta-ronta di tengah lumpur dan hujan. Lepasin. Gue suaminya. Gue berhak atas dia, racau Edo. Bau alkohol menguar tajam dari mulutnya, bercampur dengan bau keringat dan air hujan. Aku membuka pintu mobil, Julian segera mempayungiku dengan payung hitam besar. Aku melangkah turun, sepatu hak tinggiku tidak menyentuh genangan air karena Julian dengan sigap menggelar karpet karet kecil. Sebuah detail pelayanan yang berlebihan tapi aku nikmati. Aku berdiri di hadapan Edo yang kini berlutut ditahan oleh 2 orang bodyguard. Hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air mata atau ingus yang keluar. Suami? Tanyaku dingin. Suami macam apa yang mendorong istrinya dari tangga lalu mengurungnya di gudang? Itu karena kamu ngelawan. Coba kamu nurut, kita masih bahagia di Menteng sekarang. Edo masih saja menyalahkanku. Logikanya sudah rusak permanen. Kamu mau menculikku, Edo? Tanyaku sambil menunjuk linggis di kejauhan dengan daguku. Aku mau bawa kamu pergi. Kita mulai dari nol lagi. Aku cinta sama kamu, Safira. Clara itu penipu. Dia yang bikin aku hancur. Edo mulai menangis meraung-raung. Suaranya pecah dan menyedihkan. Bawa dia, perintahku pada anak buah Abah. Ke kantor polisi, Nona, tanya salah satu bodyguard. Aku tersenyum tipis, senyum yang membuat Edo gemetar ketakutan. Bukan. Polisi terlalu nyaman buat dia. Bawa dia ke kantor, lama dia. Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok. Dermaga 3. Tempat dia biasa menyelundupkan barang haram. Mata Edo terbelalak lebar. Enggak. Jangan ke sana. Di sana banyak preman. Jangan. Oh, kamu lupa ya. Aku membungkuk sedikit, menatap matanya lekat-lekat. Ayahku adalah rajanya preman di kota ini. Kamu akan pulang ke rumah aslimu, Edo. Edo diseret masuk ke dalam bagasi mobil SUV. Teriakannya yang memilukan teredam saat pintu bagasi ditutup rapat. Kami berkonvoy menembus hujan menuju utara Jakarta. Ke tempat di mana segala dosa Edo bermula, dan di mana semuanya akan berakhir malam ini. Sesampainya di pelabuhan, suasana sangat sepi dan mencekam. Tumpukan peti kemas raksasa membentuk lorong-lorong labirin yang gelap. Hanya lampu sorot dermaga yang menyala remang-remang. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam dan karat. Edo dilempar keluar dari mobil tepat di tengah area terbuka yang dikelilingi tumpukan kontainer. Dia menggigil kedinginan, basah kuyup, dan ketakutan setengah mati. Di depannya, berdiri Abah Burhan dengan setelan jas hujan panjang ala mafia Italia, merokok dengan santai. Di belakang Abah, puluhan anak buahnya berdiri diam seperti patung, memegang tongkat pemukul dan rantai. Selamat datang kembali, Nak Edo. Sapa Abah dengan suara berat yang menggema. Dengar-dengar kamu sering main di sini sama mendiang karirmu. Edo mundur, merangkak di aspal kasar dermaga. Ampun, Bah. Ampun. Saya salah. Saya hilaf. Aku berjalan mendekat, berdiri di samping Abah.
Julian tetap setia di belakangku, memegang payung agar tak setetes pun air hujan mengenai bajuku. Kamu mencoba menculik putrinya naga, Edo, kata Abah sambil membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Di dunia kami, hukuman untuk itu adalah nyawa. Edo bersujud, mencium kaki Abah yang terbungkus sepatu bot kulit. Jangan bunuh saya lakuin apa aja. Saya jadi budak Abah. Saya cuci mobil Abah. Tolong jangan bunuh saya. Betapa rendahnya dia sekarang. Laki-laki yang dulu membentakku, yang merasa dirinya dewa, kini menjilat sepatu ayahku demi bernapas satu hari lagi. Pemandangan ini sungguh memuaskan, tapi juga menjijikkan. Aku menyentuh lengan Abah pelan. Bah. Abah menoleh. Kenapa, Neng? Mau Abah lempar dia ke laut sekarang? Biar jadi umpan hiu. Aku menggeleng. Jangan kotori tangan Abah dengan darah sampah ini. Laut pun pasti menolak bangkai dia. Aku maju selangkah mendekati Edo. Dia mendongak, menatapku dengan penuh harap, mengira aku akan menyelamatkannya karena cinta. Aku tidak akan membunuhmu, Edo, ucapku datar. Wajah Edo seketika cerah. Terima kasih, Safira. Terima kasih. Aku tahu kamu masih sayang. Diam, potongku tajam. Aku tidak membunuhmu karena kematian itu terlalu mudah. Itu jalan keluar bagi pengecut. Aku ingin kamu hidup. Hidup? Ya. Hidup panjang umur, lanjutku kejam. Hidup untuk melihat mantan istrimu yang tak berguna, ini menjadi lebih sukses dari yang pernah kau bayangkan. Hidup untuk merasakan setiap detik penderitaan di penjara. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar meraung-raung mendekat. Puluhan mobil patroli dengan lampu rotator biru memasuki area pelabuhan. Edo tampak bingung. Dia menatapku, lalu menatap polisi. Kamu panggil polisi? Tentu saja. Aku warga negara yang taat hukum, jawabku santai. Aku melaporkan percobaan penculikan dan penyerangan. Ditambah lagi, Julian sudah menyerahkan semua bukti penyelundupanmu yang dulu ke polisi. Kamu akan membusuk di penjara minimal 15 sampai 20 tahun, Edo. Dan saat kamu keluar nanti, kamu sudah tua, miskin, dan tidak punya siapa-siapa. Polisi-polisi itu turun dengan senjata lengkap. Mereka bukan datang untuk menangkap kami, melainkan untuk Edo. Rupanya koneksi Abah di kepolisian sudah mengatur segalanya agar terlihat legal. Edo diborgol kasar oleh polisi. Dia meronta, berteriak, memaki-maki aku dan Abah. Dasar wanita ular. Pengkhianat. Kau pikir kau bisa bahagia? Aku kutuk kau, Safira. Aku kutuk kau. Aku hanya tersenyum manis sambil melambaikan tangan saat dia diseret masuk ke mobil tahanan. Dah, Mas Edo. Selamat menikmati renungan panjangmu di sel. Anggap saja itu ganti rugi karena pernah mengurungku di gudang. Mobil polisi membawa Edo pergi, menjauh dari pelabuhan, menjauh dari hidupku untuk selamanya. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis tipis. Abah merangkul bahuku. Puas, Neng? Sangat, Bah, jawabku lega. Beban berat di dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. Ayo pulang. Besok aku harus kerja. Ada perusahaan yang harus kubereskan. 6 bulan kemudian. Pemandangan dari lantai 50 gedung pencakar langit di kawasan Sudirman ini selalu menakjubkan. Jakarta terhampar di bawah sana seperti miniatur kota yang sibuk. Gedung-gedung bertingkat, jalanan yang padat merayap, dan langit biru yang cerah. Dulu, aku hanya bisa melihat pemandangan ini dari balik punggung Edo, saat aku membawakannya bekal makan siang ke kantor dan dia menyuruhku cepat pulang agar tidak mengganggu rapatnya. Sekarang, aku yang duduk di kursi kebesaran ini. Ruangan kantor ini sudah kurenovasi total. Tidak ada lagi nuansa maskulin yang kaku dan suram peninggalan Edo. Sekarang ruangan ini bergaya modern minimalis dengan sentuhan feminin yang elegan, dominasi warna putih, abu-abu, dan emas. Di dinding, tergantung lukisan abstrak karya seniman lokal yang harganya bisa membeli sebuah rumah mewah. Pintu ruangan diketuk pelan. Masuk, perintahku tanpa mengalihkan pandangan dari jendela besar. Julian masuk. Penampilannya pun berubah.
Dia tidak lagi hanya memakai setelan jas hitam bodyguard. Sekarang dia mengenakan setelan bisnis navy blue yang rapi, rambutnya ditata klimis. Dia bukan lagi sekadar tangan kanan ayahku atau pelindungku, dia adalah direktur operasional di perusahaanku. Bu Sophia, rapat direksi 5 menit lagi. Semua pemegang saham sudah hadir, lapornya. Dia memanggilku, Bu Sophia, saat di kantor. Sesuai permintaanku untuk menanggalkan identitas Safira sepenuhnya. Safira sudah mati. Sophia yang memimpin sekarang. Bagaimana dengan laporan kuartal ini? Tanyaku sambil memutar kursi menghadapnya. Julian tersenyum, meletakkan berkas di mejaku. Sangat memuaskan. Setelah kita membersihkan semua bisnis ilegal peninggalan Edo dan menggabungkannya dengan unit bisnis logistik legal milik Abah, profit perusahaan naik 200%. Kepercayaan investor sudah pulih sepenuhnya. Proyek apartemen yang sempat mangkrak kini sudah terjual habis. Aku mengangguk puas. Mengambil alih perusahaan Edo bukan perkara mudah. Aku harus memecat separuh karyawan yang korup, melunasi hutang-hutang bank dengan dana talangan dari Abah, yang kini sudah kulunasi kembali, dan membangun ulang citra perusahaan dari nol. Tapi darah bisnis Abah dan ketelitianku ternyata menjadi kombinasi yang mematikan. Bagus. Oh ya, ada kabar dari tempat itu? Tanyaku. Julian tahu apa yang kumaksud. Edo divonis 18 tahun penjara minggu lalu. Dia sempat mencoba mengajukan banding, tapi ditolak. Kabar dari dalam, dia sering diganggu oleh narapidana lain karena tidak punya uang untuk bayar uang keamanan. Dia kurus kering dan depresi. Sedangkan Clara, dia divonis 5 tahun karena membantu penyelundupan. Kabarnya dia sekarang jadi tukang cuci di penjara wanita. Aku mendengus pelan. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Biarkan mereka membusuk, kataku sambil berdiri, merapikan blazer putihku. Kakiku sudah sembuh total. Tidak ada lagi gips, tidak ada lagi tongkat. Aku berjalan dengan heels 7 cm dengan langkah pasti dan penuh percaya diri. Aku berjalan mendekati Julian. Dia sedikit tegang saat aku berdiri di hadapannya, jarak kami cukup dekat. Terima kasih, Julian, ucapku lembut. Tanpa kamu dan Abah, aku mungkin sudah mati di gudang bawah tanah itu. Julian menatap mataku, ketegangan di wajahnya mencair menjadi tatapan hangat yang selama ini ia sembunyikan. Saya akan selalu ada di belakang Anda, Nona. Dulu, sekarang, dan selamanya. Anda adalah ratu kami. Jangan di belakang, koreksiku. Aku menyentuh dasinya, merapikannya sedikit. Berjalanlah di sampingku. Ratu butuh raja, atau setidaknya Perdana Menteri yang setia, kan? Wajah Julian memerah sedikit, tapi dia tersenyum. Senyum tulus yang jarang sekali ia tunjukkan. Siap, Bu Bos. Kami berjalan keluar ruangan bersama menuju ruang rapat. Saat pintu ruang rapat dibuka, semua orang di dalam, para pria tua, investor, dan eksekutif yang dulu meremehkanku, serentak berdiri. Mereka membungkuk hormat padaku. Bukan karena aku cantik, bukan karena aku istri siapa, tapi karena mereka takut dan segan pada kemampuanku. Aku duduk di kursi pimpinan di ujung meja panjang. Suasana hening menunggu titahku. Selamat pagi semuanya, sapaku dengan suara lantang dan berwibawa. Mari kita mulai rapatnya. Kita punya kota untuk dikuasai. Aku menatap mereka satu persatu. Di dalam hati, aku tersenyum pada diriku sendiri. Safira si istri penurut dan lemah sudah dikubur dalam-dalam bersama kenangan pahit di Menteng. Di sini, di puncak gedung pencakar langit Jakarta, yang ada hanyalah Sophia, putri sang naga, penguasa baru bisnis properti ibu kota. Dan tidak ada seorang pun yang akan berani menyakitiku lagi. Aku melirik keluar jendela kaca ruang rapat. Langit Jakarta begitu cerah, seolah ikut merayakan kemenanganku. Ini adalah akhir dari sebuah penderitaan,